sambil mikir ya moms ya. Aku tuh mikir gimana caranya walaupun aku berbaring tapi kepala anak aku itu tetap bisa turun, tetap. Halo moms, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di channel Marfunga. Di video kali ini aku mau sedikit sharing ke para moms semua di sini terkait dengan tips lahiran normal walaupun dengan induksi. Pada kasus yang pernah aku alamin yaitu ketuban rembes atau bisa dibilang ketuban pecah dini. Jadi buat para moms yang nonton video ini jangan di skip-skip, tonton sampai habis biar informasi yang kalian dapetin bisa diperoleh secara lengkap tanpa terputus-putus, oke? Membicarakan tentang induksi persalinan, pasti di sini moms bertanya-tanya nih, apa sih induksi persalinan itu? Induksi persalinan yaitu di mana proses untuk merangsang kontraksi rahim yang bertujuan untuk mempercepat proses persalinan. Biasanya untuk induksi persalinan ini dilakukan atas dasar advis dokter atau atas dasar perintah dari dokter. Biasanya hanya bisa dilakukan di rumah sakit. Nah, biasanya untuk induksi persalinan ini juga dilakukan berdasarkan kondisi kehamilan masing-masing ibu ya moms ya. Bisa juga dengan beberapa metode. Nah, adapun beberapa metode yang digunakan dalam proses induksi persalinan. Yang pertama ada menggunakan cairan infus, yang obat yang dimasukkan ke dalam cairan infus. Yang kedua bisa menggunakan obat prostaglandin, itu dimasukkan ke dalam serviks ya moms ya. Yang ketiga bisa menggunakan obat misoprostol. Obat ini bisa diminum juga bisa dimasukkan ke dalam mulut serviks. Ini yang familiar biasa digunakan ya. Tapi sebenarnya untuk metode ini semua itu harus berdasarkan advis dokter, harus berdasarkan perintah dari dokter, sesuai dengan menyesuaikan dengan kondisi ibu yang akan melakukan persalinan gitu ya moms ya. Semua metode yang digunakan dalam proses induksi persalinan itu bertujuan sama ya moms ya, untuk mempercepat proses persalinan. Hanya saja biasanya dokter melihat dari kondisi ibunya, kondisi janinnya, itu lebih cocok menggunakan metode persalinan, metode induksi yang mana gitu. Biasanya dokter akan lebih bijak, dokter akan lebih teliti dalam memutuskan kondisi ibu hamil dalam proses persalinan itu menggunakan metode induksi yang mana gitu. Nah, untuk kasus yang pernah aku alami yaitu ketuban rembes atau biasa disebut ketuban pecah dini, itu aku menggunakan obat misoprostol, di mana obat ini aku minum, kalau nggak salah itu aku minum pada pukul 2 siang karena aku rujukan dari Vaskes 1 dari puskesmas. Aku dirujuk ke rumah sakit, waktu itu langsung dipasang induksi pada pukul 2 siang. Dilihat kemajuannya setelah 6 jam ya moms ya. Waktu itu kalau nggak salah aku dilihat lagi pada pukul 6 sore. Dan Masya Allah banget rasanya setelah jam 2 itu dipasang, bener-bener kerasa banget yang tadinya mulesnya cuma biasa aja gitu ya. Setelah dipasang induksi bener-bener Masya Allah banget, kerasa banget kontraksinya itu bener-bener kayak gimana ya, kayak gak ada jeda gitu, kayak bener-bener ngerasain mules yang terus menerus gitu. Dan di situ yang aku sedih, aku kepikiran banget itu pada saat mau dimasukin induksi. Dilihatlah pembukaannya tuh, pembukaannya itu baru 2 cm. Di situ aku bener-bener kepikiran banget karena KPD itu kan nggak boleh jalan-jalan ya moms ya. Waktu aku itu nggak boleh jalan-jalan karena takutnya kalau jalan itu semakin banyak air yang keluar gitu karena proses gravitasi itu. Nah, jadi aku dianjurkan untuk terus tiduran berbaring di tempat tidur gitu, sambil merasakan mules yang aku rasain gak ada jeda. Aku di situ sambil mikir ya moms ya. Aku tuh mikir gimana caranya walaupun aku berbaring tapi kepala anak aku itu tetap bisa turun, tetap bisa ada kemajuan persalinan gitu.
Nah, aku inget aku itu pernah ikut webinar waktu itu, dan itu menjelaskan tentang beberapa posisi yang bisa mengoptimalkan penurunan kepala janin. Nah, untuk mekanisme penurunan kepala pada janin, moms, itu bisa dilihat di gambar ini. Ini tuh bisa diartikan bahwa tuh panggul itu sebenarnya dibagi menjadi 3 ya moms ya. Ada pintu atas panggul, pintu tengah panggul, pintu bawah panggul. Nah, kalau aku itu pada saat mau induksi, pembukaannya itu masih 2. Jadi kemungkinan kepala bayi aku itu masih di garis sekitar -5 atau -4 lah. Kalau misalkan udah masuk pintu atas panggul, itu paling masuknya baru sedikit gitu, karena baru pembukaan 2. Dan aku itu di situ mikir banget gimana caranya kepala aku itu bisa maju. Aku ingat di webinar itu menjelaskan bahwa walaupun berbaring, kita bisa merasakan penurunan kepala janin loh moms, dengan cara miring ke kiri dengan posisi kaki kanan itu tetap dibuka selebar mungkin. Dibukanya itu di bagian paha ya moms ya. Dibuka itu di bagian paha. Itu kalau membuka bagian paha itu bisa membuka pintu atas panggul. Kalau dibukanya di bagian pergelangan kaki atau telapak kaki, itu bisa membuka bagian bawah panggul. Nah, aku di situ udah bener-bener ngerasain sendiri ya moms ya. Aku udah bener-bener praktekin sendiri. Nah, aku dengan posisi aku kaki tetap dibuka selama 4 jam, dari jam 2 sampai jam 6 sore. Itu alhamdulillah langsung pembukaan lengkap moms. Qadarullah banget, Allah itu memang maha baik banget. Masya Allah, sambil aku nahan rasa sakit yang aku rasain, sambil aku terus tetap berpikiran positif, aku membuka kaki aku ngerasain penurunan janin aku, penurunan anak aku, kepala anak aku. Dan akhirnya pas banget jam 6 sore bidan mau ngecek pembukaan, aku bener-bener waktu itu ngerasain kepingin banget BAB. Aku di situ sama sekali nggak berpikiran bahwa aku mau persalinan ya. Aku belum kepikiran sampai situ. Cuman aku emang bener-bener ngerasain bahwa ini kepala janin anak aku itu ini maju gitu. Aku ngerasain sampai ke situ. Dan akhirnya bener-bener lengkap. Jam 6 itu bener-bener lengkap. Padahal tadinya kalau jam 6 itu nggak ada kemajuan, aku mau dikasih induksi yang kedua, yaitu melalui infus. Dan alhamdulillah banget, Masya Allah, ternyata sebegitu pengaruhnya afirmasi kita, keyakinan kita sama tindakan kita yang kita lakuin sama hasilnya. Di situ jam 6 aku udah pembukaan lengkap, terus langsung proses persalinan. Alhamdulillah anak aku lahir dengan sehat, lengkap. Air ketubannya juga masih ada, nggak yang habis banget juga. Nah, buat mom di sini yang ngalamin hal sama kayak aku, ketuban rembes, tetap terus positive thinking. Afirmasi itu benar-benar perlu banget, sangat perlu banget, karena harus yakin apapun yang kita pikirin itu akan berdampak sama apa yang kita akan hasilkan gitu ya. Buat para moms juga di sini yang mengharuskan diinduksi dengan kondisi kehamilan apapun, tetap positive thinking, afirmasi ke janin, ibunya juga tetap harus semangat ya moms ya. Kita harus percaya bahwa rasa sakit yang kita rasain itu akan dibayar cash sama Allah dengan dihadirkan anak yang soleh dan soleha, anak yang lengkap, yang sehat. Insya Allah semua berbayar pahala ya moms ya. Cukup sekian dulu video dari aku. Yang mau tanya-tanya boleh di kolom komentar, atau mau next kita bahas apa lagi boleh tulis di kolom komentar ya. Ada kurang lebihnya aku mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.